hampir nggak pernah terlambat. Karena kalau terlambat sudah diomelin, dimarahin. Jadi itu didikan itu hampir saya kayak bolos, tidak pernah. Pahlawan pembinaan sepak bola benar itu kan sebenarnya yang di SSB. Ini yang pahlawan benar. Programnya itu apa sih? Rata-rata pelatih juga akan sembunyi dari nggak boleh intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Untuk yang kesekian kali saya akan mengupas tentang persepak bolaan, dan itu tentu tidak lepas dari kondisi sepak bola Indonesia kita yang ya naik turun, baik itu di lokal maupun sampai nasional. Nah, untuk mengkupas lebih detail bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang pemain, bagaimana menjadi pelatih, dan bagaimana proses pembinaan terhadap sepak bola, saya telah mengundang salah satu legend Arema yang juga sekarang sukses menjadi seorang pelatih dan menjadi coach education yang berlisensi APRO. APRO itu artinya lisensi tertinggi yang di Indonesia bisa menjadi pelatih Liga 1, kayak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Sudah bisa menebak Anda? Baik, saya sapa Coach Joko Geduk Susilo. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tampak muda. Lah, Anda sahabat ABM Insight bisa lihatlah, fisiknya masih sangat atletis dan nyaris nggak berubah seperti ketika era Jaya menjadi pemain dengan rambut gondrong. Mungkin sahabat ABM Insight yang kangen dengan Coach Geduk ya. Jadi Coach Geduk adalah salah satu ikon, pernah menjadi ikonnya Arema ketika di mungkin di tahun 2000-an sampai tahun 2000 berapa Coach dulu sampai 2006. Nah, sampai itu sudah 2006. Jadi mungkin bisa diceritakan, kita ingin tahu lah flashback singkat saja tentang profil dari Coach Geduk, bagaimana merintis karir dari tim yang mungkin dulu pernah menjadi tim biasa, tidak dikenal, sampai menjadi ikon di Arema, di Persija, di Mitra, dan wah banyak klub ya, sampai sekarang menjadi seorang pelatih. Coach, tadi saya penasaran juga Coach, bagaimana Coach Joko Geduk Susilo dari mungkin orang yang belum siapa-siapa dulu, akhirnya merintis menjadi pemain hebat di zamannya. Gimana Coach perjalanannya Coach Joko Geduk? Ya, tentu awal mula karir saya ini karena motivasi saya, karena saya hidup di Cepu, di desa. Jadi kebetulan kakak saya itu salah satu-satunya pemain di Cepu, di Blora. Kakak ya pemain juga? Kakak ya, yang main di timnas, dia Siswanto. Siswanto pernah di timnas? Di timnas. Oh, itu kakak. Jadi begitu dia pulang, bajunya bagus-bagus, ya sepak bola. Ini yang membuat motivasi saya pengen seperti dia. Saya pengen melebihi dia. Siswanto ya, era tahun berapa? Angkatannya Mas Aji Santoso? Ricky Yakob. Oh, aduh, era itu ya, 90-an. Ya. Oke. Itu keinginan itu, dan kebetulan juga kami bukan orang mampu, jadi saya tidak ada berpikiran untuk sekolah sampai tinggi. Nggak mungkin, makanya saya sudah mulai SD saya sudah fokus di sepak bola, jujur. Kebetulan daerah saya di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Dulu saya bisa bermain di 2 Liga 3. Di zona di Jawa Tengah ikut Blora, kompetisi di Jawa Tengah. Di Jawa Timur saya ikut di Bojonegoro. Jadi banyak frekuensi pertandingan, karena kita nggak mungkin si Blora ini akan ke timnas, ke nasional, nggak mungkin, si Bojonegoro juga nggak mungkin. Makanya saya ikut dua-duanya di situ. Berarti yang Liga 3 dulu ya? Liga 3 dulu. Itu karena perbatasan di sebelah Bengawan Solo ini Jawa Timur, saya di Jawa Tengahnya. Jadi di sana saya pakai KTP, ya jujur ini nggak bener sebetulnya. Tapi karena keinginan untuk main, sini ketemu Kabupaten Malang waktu itu. Itu setelah itu sampai STM saya terus sepak bola terus. Hampir saya zaman itu ya sudah striker ya?
sudah striker terus? Saya di sayap, di gelandang, di itu. Oh, pernah bisa ya. Oke. Iya. Itu setelah selesai di SLTA, saya merantau di Magelang, di rumah kakak saya itu di PPSM. Saya main di situ. Setelah main di PPSM, kebetulan ada Prapon Jateng lawan Jatim. Saya ditemukan sama kakak saya di situ, sama Om Basri, untuk mengikuti seleksi di Niak Mitra. Niak Mitra waktu itu Muhammad Zain Al-Hadad, waktu itu Hanafing. Pemainnya itu ya? Ada Joko Slamet, itu juara waktu itu. Saya saya pokoknya maju aja berani diseleksi, akhirnya saya masuk di Niak Mitra Muda. Bisa jadi paling muda saat itu ya? Paling muda saya. Di Niat Mitra ya? Di Niat Mitra paling muda. Sebenarnya sama Sunardi yang duluan di situ, tapi saya yang pertama. Sunardi C. Saya yang pertama kali masuk di Niat Mitra. Setelah di Niat Mitra 2 tahun, kemudian berganti mitra, kemudian 1 tahun, kemudian saya tidak diperpanjang lagi. Saya ke Arseto Solo. Arseto Solo waktu itu karena bermain di Vietnam, saya ditinggal, tidak bisa karena Piala Champion dia juara juga. Saya tinggal di Solo, saya ditelepon Om Basri, udah ke Malang aja. Saya cabut ke Malang. Om Basri waktu itu pelatih Arema ya. Oke. Itu sama Edward Mangilomi. Tapi kemudian Edward Mangilomi kembali karena dia lebih berat ke kerjaannya di PLN Surabaya. Saya tetap di Arema. Alhamdulillah, saya juga susah payah untuk mengambil posisi karena di situ ada 2 striker top skor semuanya, Singge Pitono dan Miki Tata. Hebat. Tapi saya jujur, saya hanya punya motivasi, pokoknya saya harus bisa. Tapi alhamdulillah ada kesempatan waktu itu Miki sakit. Apa yang di benak saya harus kejar terus, pokoknya saya harus kerja keras, saya nggak memikirkan apa, saya kejar terus. Akhirnya alhamdulillah, jadi bukan barokahnya Miki sakit, bukan itu, karena itu ada kesempatan, saya kejar terus. Dan kebetulan saya juga punya kondisi bagus ya, saya kejar terus, akhirnya mendapat tempat lah ya. Mendapat tempat saya. Sampai situ saya 2-3 kali cadangan, setelah itu saya main terus sampai juara itu Arema di situ. Oh berarti Galatama itu ya? Galatama 94. Ya benar. 94. Untuk mencapai posisi starter itu aja sudah sangat sulit. Bagaimana top skor di depan Miki Tata sama Singge Pitono. Di situ ada lagi yang muda sebenarnya, Mahmud Diana ya, dari PSSI Garuda. Masih muda dia. Jadi ada 4 striker di situ. Di saya pada Marianto. Di kiri ada Jonathan. Sudah semuanya ini settle semua ini. Kiri Haji Santoso, bek kanan Kuncoro, sangat kuat. Di tengah ada Domingos Noweni, di belakang ada Agus Pur sama Imam Hambali. Oh iya, benar. Jadi di tengah ada Panus Kurwa, ada Mahdi Aris. Mahdi Aris sudah senior sih, sebentar cuma main, tapi itu asisten dia. Kipernya Nanang Hidayat sama Sukrian. Jadi sebetulnya memang tim kuat itu, makanya meskipun kita kondisi serba kekurangan, kita secara komposisi pemain sudah top semua. Makanya kita bisa di tour itu di Bandung juga, mulai Bandung Jakarta kita ambil poin hampir 10 poin itu, kita nggak pernah kalah. Luar biasa ya. Itu dia masa di Arema, masa jaya sebagai pemain kayaknya ya itu ya. Iya. Nah, Arema kemudian sempat ke Persija kan ya? Iya, sempat itu ketika di Arema selesai atau gimana? Enggak, di 97 itu ya. Saya dipinjamkan di Piala Champion-nya di PSM. Waktu itu main di Thailand, waktu itu kita menang, kita lolos di putaran berikutnya. Saya sama Kuncoro sama Putu. Itu. Terus habis itu Persija zamannya Bang Yos, pertamanya itu meminta kita untuk masuk di situ. Saya kan selalu kalau saya nggak pernah pindah itu nggak pamit. Kalau bos saya memberikan izin, ya saya berangkat. Saya suruh minta laporan ke Box Luki waktu itu. Akhirnya di sana izin, oke, sudah bisa. Oke. Nah, kita datang, tidak boleh langsung ke Malang, kita di Surabaya langsung ditemui Mbak Disa waktu itu, manajernya. Di situ kita ketemu di Shangri-La Hotel di situ. Ya,
waktu itu di Arema kita dapat yang paling besar kontrak itu kan saya dapat 5 juta. Kita udah berunding, bagaimana kalau di Persija kita minta 20 aja, 20 nggak apa-apa, 20 coba kamu minta 20 kan, belum kita minta 20, gimana kamu minta berapa, kita masih lihat-lihat begini, sama Persija udah 40 sudah tanda tangan. Kita mau minta 20 kita dikasih 40. Luar biasa. Tapi kan udah izin dulu sama Arema, makanya kita terima langsung, kita terima udah. Oke, saya mau pulang dulu, jangan pulang, diantar di Malang untuk mengantarkan uang, kita kembali ke Persija. Di Persija waktu itu yang ada reformasi itu. Oh, jadi di setengah itu ya. Iya, di setengah kompetisi selesai. Kita nggak balik lagi. Kita balik lagi kembali ke Arema. Zaman itu, waktu itu zaman hampir dualisme juga antara bos Luki sama Yuda, Mas Yuda. Ya, Mas Kristia Yuda. Jadi saya di situ dan saya dikontrak di sini setelah hampir dapat 40 juta, dikontrak 1 juta. Itu nggak turun kalau itu. tapi ya wis lah. Oke lah. Ada sesuatu. Semua ada hikmahnya lah saya kira. Oke, ya itu dinamika di sepak bola ya. Nah, Coach Getuk, ini yang paling penting sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menjaga tren kualitas ya sebagai pemain. Ya. Jadi Coach Getuk kan salah satu yang trennya sebagai pemain performanya lama begitu loh. Ya. Bahkan sampai jadi pelatih di mana-mana. Itu apa tips resep atau apa yang dilakukan? Saya kebetulan dididik. Jadi kakak saya ini strength sekali yang PSSI Siswanto itu. Waktu di Magelang pun saya usia 18 saya udah inti. Karena saya harus latihan sendiri di tanpa kuburan itu yang naik itu. Masuk latihan fisik itu keras sekali. Setelah itu masuk di Niak Mitra bagaimana waktu zaman itu sangat disiplin. Bagaimana kita menghormati yang senior, kita mompa bola, kita ngangkat bola, kita bersihin bola. Sampai segitu ya pemain itu padahal? Itu semuanya, semua itu sudah hierarkinya begitu sudah. Aturannya itu poinnya gitu enggak ada? Ada, tapi kita yang muda-muda tuh harus. Kalau kita masuk di base harus terakhir. Jadi aturan-aturan sampai segitu ya? Sampai begitu. Kalau siang kita enggak tidur gitu digedor. Emangnya ini kos-kosan kamu pikir digedor, kita latihan kan ada lapangan di tengah mes itu di Dr. Sutomo itu. Kita latihan di situ. Jadi begitu disiplinnya. Kita hampir nggak pernah terlambat. Karena kalau terlambat sudah diomelin, dimarahin. Jadi itu didikan itu hampir saya kayak bolos, nggak pernah. Dan kemudian makan juga di situ, waktu itu juga ada Samsul Arifin itu yang kayak makan itu dijaga, kalau mau main bagaimana tidurnya, makannya itu udah. Jadi kita udah otomatis makan apa yang harus dimakan, kemudian tidak boleh yang kayak guyon-guyon yang semua itu seperti akhirnya menjadi otomatisasi. Jadi waktu saya jadi pemain juga saya hampir nggak pernah untuk namanya terlambat. Nah di situ setelah Arema membuat akademi. Inilah kenapa saya juga dipilih oleh waktu itu Bentul ya. Karena saya tidak ada rekor yang untuk itu. Oke. Disiplin intinya ya. Itu intinya disiplin diri sendiri ya. Mengerti bagaimana profesional ya. Profesional. Tapi saya nggak tahu waktu itu profesional apa yang penting. Saya ini dididik udah begini. Jadi nggak enak kalau saya terlambat. Itu aja. Oke. Itu terus kita terapkan sampai di akademi. Alhamdulillah akademi juga waktu itu juga prestasi juga. Ya. Gitu. Artinya memang semua berawal dari disiplin kalau menurut saya. Disiplin dan attitude. Attitude. Ya ini kan ngomong terkait dengan banyak pemain-pemain yang ketika kecil hebat. Ya. Begitu remaja aja sudah hilang habis. Ya. Bintang sebentar sinar habis. Ya. Nah ini Coach Getuk sebagai coach edukator dan bahkan sudah berhasil menyusun buku apa namanya istilahnya ya? Itu kurikulum ya. Kurikulum pembinaan sepak bola yang ini sudah bisa dipakai di seluruh Indonesia. Ini Coach Getuk ini berawal dari
ya pengalaman, tentu pengalaman ketika menjadi pelatih, pemain sampai hingga menjadi pelatih. Nah, Coach, itu bagaimana, Coach? Seperti yang terjadi bahwa banyak pemain yang bintang ini hanya sebentar saja. Ini harusnya bagaimana kira-kira? Kembali lagi tentu ke pendidikannya, jadi ke pengetahuannya, bagaimana untuk menjadi pemain profesional yang benar ya. Itu semua kan dari pemain, seperti saya tadi, bagaimana saya hampir tidak pernah terlambat karena didikan kita yang mulai awal semacam itu. Untuk itu memang di kurikulum saya ini juga pendidikan pertama bukan sepak bola. Pendidikan pertama adalah tentang attitude, tentang sikap, mental, karakter. Itu yang dibangun dulu. Itu yang kita latihkan di sini. Itu yang kita bangun dulu. Setelah itu kita baru menginjak ke sepak bola. Artinya bukan berarti kita bukan di dalam waktu latihan sudah kita di pelajaran, di pendidikan latihan, kita sudah langsung attitude itu sudah kita ajarkan. Bagaimana dia tidak terlambat, bagaimana dia sikap dengan teman, dengan pelatih, dengan orang tua, dengan sport, semuanya kita ajarkan di sini. Ini yang kalau di pelajarannya sekarang itu di sport for development. Itu kan dari FIFA, kemudian dari PBB ke FIFA, FIFA ke PSSI, ke AFC, ke PSSI, ke kita. Sebenarnya di situ ada, makanya kita tanamkan itu dulu. Berarti ini, selama ini berarti ada nggak yang salah nggak dalam pembinaan selama ini yang terjadi? Tidak ada yang salah pembinaan, hanya kebutuhan. Jadi pendidik learner ya, yang kita kasih pendidikan ini seberapa kita harus mengerti. Itulah yang namanya kurikulum. Kurikulum ini kalau di pelajaran, kalau saya nggak salah, saya bukan ahli kurikulum, tapi perkiraan saya aja, mungkin analogi saya. Jadi di kurikulum yang kita, kalau kurikulum kan biasanya kita bicara sekolah ya. Sekolah itu ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Kalau TK, kurikulumnya atau pelajaran mungkin TK, gurunya juga TK. Di SD, kurikulumnya juga kurikulum SD. Gurunya juga SD. SMA juga sama, dan selanjutnya. Berarti kita harus berjenjang latihan di sini latihannya apa, pelajarannya apa. Ini yang dulu saya mencari waktu saya jadi pelatih akademi, saya mencari ini. Setiap pelatih yang main di Arema, saya datangi di hotelnya, saya tanya, saya minta programnya ini. Oh iya nanti dikasih. Tapi saya belum pernah dikasih. Setelah saya pendidikan di D sampai A Pro, saya baru tahu. Makanya mohon maaf yang senior-senior kenapa tidak mengasih ke saya yang karena berbeda pendidikan di profesional dan sama di development sangat berbeda. Jadi itu yang makanya dulu kalau profesional dengan pembinaan sudah berbeda, jauh berbeda. Makanya itu kurikulum tahapan ini yang coba saya susun. Jadi bagaimana di TK-nya sepak bola ya, SD-nya bagaimana. Kalau di Villanesia kan ada di fanbase, kemudian di pengembangan, jadi pengembangan skill, kemudian di pengembangan permainan dan di performa. Yang membuat berbeda antara dulu ya di bidang pembinaan, kurikulum di pembinaan yang dulu dengan sekarang itu apa ya, cara yang membuat berbeda itu apa sekarang ini? Atau karena sudah teknologi begitu, atau skill anak ini sekarang sudah lebih bagus, atau apa? Kalau saya sebetulnya pemahaman kita yang di bawah ini aja yang kita harus kita clearkan. Gimana maksudnya? Clearkan begini. Kalau kita bicara grassroots, ya grassroots mungkin kita ngambil usia 12 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah, silakan. Pelajarannya apa sih? Ini kan fundamental. Fundamental itu apa? Fundamental itu adalah dasar. Dasarnya apa? Kalau saya bilang di sepak bola di sini adalah di teknik storik sama taktik storik. Jadi godang teknik taktik. Ini yang akan menjadi dasar untuk nanti dia di pengembangan permainan. Semacam komputer. Komputer kalau isinya itu banyak, kita pencet Excel akan keluar, kita pencet Word akan keluar.
aplikasi apapun akan keluar. Tapi kalau kita nggak memberinya ini penuh, yang teknik story, kira-kira nanti dia di pengembangan permainan dia keluar nggak kalau dibutuhkan? Seandainya contohnya dibutuhkan pakai kaki kiri, kaki luar. Ini kan teknik, ya kan? Tapi kalau tidak dilatih keluar nggak kira-kira? Tidak bisa, dia harus kita paksa pakai kaki kanan. Padahal di sepak bola waktu keputusan ini sepersekian detik. Ya. Semacam itu kira-kira. Taktik juga begitu. Ini yang harus kita siapkan bener-bener di grassroots, di fundamental itu. Rata fundamentalnya apa aja? Itu sudah saya tulis semuanya. Tentu tidak akan komplit di sini. Nanti kalau kurang, tambahin apa yang kurang. Itu yang kira-kira bayangan. Itu yang tidak clear. Kadang ya kalau tadi kita bicara kurikulum, saya ini kemampuan saya sudah di SMA, sudah di pengembangan permainan. Saya melatih anak-anak. Harusnya dia pakai kurikulum yang di fanbase tadi, bukan yang bagaimana kita bermain menyerangkan, bukan begitu. Artinya guru SMA melatih guru TK dengan metode SMA, nggak ketemu. Sama juga yang di sini guru SD, lah yang usul 11 itu SD. SD. Setelah bagus dia, makanya di usia graduate bagus-bagus kan, masih bagus. Tapi kemana siapa setelah 13-14? Di usia 13 dia sudah harus di SMP. Pelajarannya berubah nggak? Harusnya berubah. Tapi kan karena yang melatih itu tetap passing, exercise, shooting, crossing, ya kan game. Anaknya sudah di SMP, gurunya masih guru SD. Tetap. Gurunya nggak apa-apa sebetulnya, tapi pelajarannya harus berubah. Ilmunya harus sekarang udah di SMP, dia masuk di 15-16 SMA. Melatih dengan pakai sistem yang itu juga. Betul nggak? Yang ada di SSB sekarang. Itu ya kelemahannya. Kira-kira ini berkembang nggak? Ya menurun. Sedikit. Nah, itulah makanya kalau di kepelatihan kan juga dia harus kita kasih challenge terus, tantangan. Kalau dia sudah bisa begini, dia harus naik begini. Kita harus kasih begini. Nah, inilah step ini yang coba saya susun untuk itu. Jadi ini sudah lengkap di sini ya, sudah banyak ditulis di sini ya. Saya bilang lengkap, tapi pasti tidak ada kekurangan yang pasti bisa ditambahi sendiri. Itu yang ditambah. Ya, coach, dengan kurikulum yang tebel, sahabat ABM Insight. Ini berapa tahun nih nyusun ini? Saya jujur 3-4 tahun saya nyusun itu. Nyusun 3-4 tahun, artinya ini insya Allah sudah mateng. Nah, ini ke depan bagaimana ini? Ini kan perlu disosialisasikan dan ibarat ilmu ini kan harus ditularkan. Nanti bagaimana ke depan, Gus? Dulu saya pernah yang untuk Malang, saya ini di Malang, jadi saya pingin sama saudara-saudara pelatih di Malang. Sebetulnya kan pahlawan pembinaan sepak bola bener itu kan sebenarnya yang di SSB. Ini yang pahlawan bener. Makanya saya pingin ngajak diskusi. Saya ingin memberikan ini semua, dan saya berikan gratis. Saya juga sudah punya proyektor sendiri, saya bisa presentasikan. Tempatnya monggo di mana, nggak ada minum, nggak apa-apa, saya bisa bawa sendiri. Atau kalau tidak di rumah saya juga bisa. Dulu pernah, tapi kendalanya di sini kan memang secara psikologis ya. Psikologis itu, ya inilah orang bola ya. Sebenarnya ada dua di sini, orang akademisi sama orang bola. Orang bola ini cenderung saya dulu begini, dia orang lapangan. Apa kata yang dulu dia? Iya, saya dulu begini, gini. Dia sudah punya pengalaman di situ. Ya. Yang di akademisi, dia bagus di teori-teorinya, tapi kan dia lama di sekolah, tidak di lapangan. Menurut saya ini yang harus digabung. Nah, rata-rata, ini kan termasuk juga gabungan antara akademis sama akademik dan lapangan. Ini yang mau saya ajak diskusi, kita harus bersatu. Ini nggak bisa. Orang lapangan tidak akan hebat kalau tidak ada orang akademisi. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini itu yang mau saya ajak diskusi. Rata-rata orang bola itu kalau diajak diskusi tentang teori-teori itu kan memang agak males. Kita paham di sini. Kita paham, makanya saya sudah terus dulu saya bikin yang di FB itu rumah bola agar bisa diskusi begini.
Satu, nggak mau itu alasannya nggak mau ribet. Yang kedua juga mungkin ada sedikit gengsi, wajar itu kita antar itu wajar, tidak masalah. Itu yang kendala-kendala kita. Saya ingin memberikan ini. Ini kan tidak saya jual. Tapi ya itu tadi. Ya. Tapi tetap harus semangat coach karena ini ilmu mahal. Kendala-kendala biasalah di mana-mana selalu ada, tapi konsisten. Saya kira ini manfaat kok. Harapan coach untuk pembinaan terutama pemain-pemain muda harus seperti apa supaya karirnya bisa menjadi lama begitu ya, tidak cepat habis. Oke. Kembali lagi di pembinaan itu ada 7 kalau saya mencikapi. Yang pertama tentu manajemen. Manajemen. Yang kedua planning. Yang ketiga program. Ini termasuk program. Ini satu program. Yang keempat coach education. Ujung tombaknya ini di pelatihnya. Kemudian supporting. Supporting itu supporting dari stakeholder semuanya, dari sekolah, dari pemerintah. Kalau terdekat dari orang tua, dari parenting. Kemudian infrastruktur, harus ada infrastruktur. Sarana. Iya, lebih komplit, lebih bagus, lebih baik. Yang ke-7 kompetisi. Itu harus benar. Tapi ujung tombaknya tadi tetap ada di pelatih. Coach education. Makanya kita harus berubah. Kita sudah melihat kita dengan Piala Dunia U17. Apa kekurangan kita? Kita sepakat bahwa fondasi kita kalah sama mereka. Ini kita lihat di Piala Dunia kemarin. Apa yang harus kita perbaiki? Tadi yang saya bilang, fondasi ini harus kita kuati. Apa sih itu? Nah, itu itu di sini. Kemudian, itu tingkat timnas. Sekarang di tingkat di daerah. Sebenarnya saya juga prihatin, tapi saya nggak bisa membantu kalau tidak ada diskusi ada kerjasama. Di Malang berapa anak kita yang terpantau di kelompok usia PSSI? Mana? Ini lagi turun. Tidak turun. Prestasinya turun. Iya kan? Ini berapa? Terus kemudian di kejuaraan ini lihat tuh kita kalah semua sekarang. Nah, kita harus berubah. Kita harus ayo. Zaman sudah berubah, semua sudah sign. Ya, artinya sudah tidak bisa mengandalkan masa lalu lah ya. Masa lalu, harus ada program latihan. Sekarang kita tanya aja, mungkin panjenengan tanya, programnya itu apa sih? Rata-rata pelatih juga akan sembunyi dari nggak boleh intervensi, jangan intervensi. Ini harus pelatih. Harus punya plan, punya program yang ini, sasarannya ini apa? Terus kemudian secara fisikal juga bagaimana sekarang boleh tanya di usia 14-15 kira-kira berapa sih levelnya untuk fisikal? Punya nggak yang sekarang kita? Khusus untuk Malang aja lah, punya nggak? Nggak ada yang punya semuanya. Yang ada apa? Kuat ini sudah. Kuat dari mana kamu melihat kuat? Cara endurance-nya kuat, endurance-nya dari mana? Ukurannya berapa? Kan ada semuanya. Kami semua sen di situ. Baik. Ya, banyak hal yang kita dapat dari Coach Gedok, terutama untuk pengembangan pembinaan sepak bola usia dini terutama, karena Coach Gedok juga lama juga memegang sebuah akademi sepak bola. Karena itu sahabat APM Insight dan seluruh pemain, barangkali calon-calon pemain, kita harus banyak belajar, intinya begitu. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan skill, tapi ada sisi lain termasuk attitude tadi juga harus tetap dijaga betul. Coach, terima kasih Coach. Ilmu-ilmunya Coach, semoga ini manfaat untuk semuanya Coach. Jadi, dan tentu kita berharap Coach Gedok sehat selalu sehingga bisa membimbing mulai anak kecil-kecil sampai pemain dewasa. Ada salah satu pelatih juga pernah melatih di Arema juga. Sahabat APM Insight, terima kasih, semoga ini manfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.